Cerita dibuka dengan Tae bangun dari tidurnya. Lalu setelah itu, sebelum berangkat sekolah, dirinya, Sun ini adalah bocah tertarik banget dengan kristal-kristal tersebut. Setelah dari, kenapa Sun ini tertarik dengan kristal-kristal tersebut? Dikarenakan dia lain, dan dia berharap kalau dia bisa memasuki dunia tersebutnya. Katanya besok adalah hari ulang tahun ayahnya. Biasanya ayahnya, tapi untuk besok Sun bakalan bikin ayahnya untuk pulang ke rumah pulang. Jadi Sun pun memutuskan untuk menjemputnya di kantor tempatnya karena itu ide ayahnya. Dan di sini Sun melihat ada sebuah kristal tersebut. Tapi saat kristal tersebut dipegang, tiba-tiba di depan sebuah portal. Saat portal tersebut hendak disentuh, Sun pun lain. Di sini ada seorang pria bernama Emilio. Terlihat kalau dia sedang tertidur. Lalu Emilio mengeluarkan sebuah pisau sambil menyebut kata musuh ayah. Aku belum tahu apa alasannya, tapi ternyata di sini sahaja menyadarinya. Jadi dia pun langsung mengeluarkan benda masing-masing yang keluar dari dalam tubuhnya. Ini adalah sebuah kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Mereka berdua pun bertaruh pada Emilio. Nah, meski si Emilio ini berkhianat, sang lady Emilio ini ke penjara bawah tahanan. Lalu di sini ada sebuah ingatan Leo mendengarkan obrolan dari kedua pelayan ini, yang katanya kemungkinan dulu ayahnya itu dibunuh sama si raja ini dalam perebutan kekuasaan saja dan pengen membunuhnya. Kalau utama dari itu di biru. Dari saya tersebut keluarlah si Sun yang ternyata Leo bingung. Dia langsung menanyakan dari mana datangnya si Sun ini. Saya tiba-tiba ada suara prajurit yang sedang datang kemari. Ya, kerasan tamat. Tapi tiba-tiba ketika Sun merasa ketakutan dari Sun pun langsung menggunakan pedang tersebut. Dan ternyata kekuatan itu dalam sekali tebas saja para prajurit tadi langsung pada meninggal. Dengan itu Emilio pun bisa kabur. Emilio di sini mengajar sebelum itu Emilio menyuruh Sun untuk menyembunyikan pedangnya terlebih dahulu. Kalau kata Emilio, Sun harus bayangkan suatu tempat yang penat bakalan menggila. Setelah berhasil menghilangkan melalui lubang yang udah disiapkan sama Emilio sendiri, Please seseorang anggota dari klan Zhu, yang dimana para klan Zhu mendengar itu semua, Sun ini merasa bingung apa itu klan apa ada di dunia ini. Tapi karena belum ada waktu untuk menjelaskan, jadi disitu melawan si orang tersebut. Tapi ya Sun di sini nggak bisa buat melawan, karena Sun ini nggak bawa senjata, jadi dia pun diincar sama si musuh takutan. Tapi dengan ketakutan tersebut, dia malah mampu mengeluarkan. Tapi tebasan tersebut cuman menggores si musuhnya ini. Lalu si musuhnya ini pun menjadi marah besar. Dia pun ke arah Emilio dan juga Sun. Serangan tersebut membuat mereka berdua, karena mereka masuk dalam sungai, jadi mereka pun mencoba untuk cabut. Malah mereka juga bakalan mengejar, karena jarang banget orang yang mengetahui soal Shao Kahn. Sebenarnya dia berada di mana? Kata Emilio, dia sekarang berada di ini. Singkat cerita, mereka di sini berhasil keluar dari saluran dengan seorang cewek dengan binatang peliharaannya yang sangat imut ini. Di sini Alicia penasaran gimana caranya Sun datang kemari, tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu di sini mereka melanjutkan perjalanan di istana sang raja, meminta kepada para prajuritnya untuk mencari si Emilio soal Sun. Balik lagi ke Emilio. Di sini mereka orang yang memimpin penelitian di istana. Dulu si Pascal ini juga mengajarkan dia orang yang bernama Pascal. Melihat Sun bunuh si Pascal di depannya. Di sini Alicia memberitahu Pascal kalau Sun ini berasal dari Tanggit, karena baru kali ini ada orang permukaan yang bisa menggunakan pusaka terasnya Pascal dan diajak untuk makan bersama. Di sini kali ini adalah kapan bakar. Sebelum mereka makan, nah di sini Sun menjelaskan kalau dirinya tidak sengaja menyentuh sebuah kan. Pas sadar, tiba-tiba Sun ini udah berada di sini. Setelah nianya, ya tentu aja mereka tidak ada yang tahu gimana caranya. Itu Endura. Yang ternyata Endura ini tuh berada di bawah tanah, bisa dilihat di dunia bawah tanah. Jadi ada pengganti matahari yang bernama Adam Mistal. Itulah kenapa mereka ini menyebut Sun dari permukaan. Kenapa mereka bisa tahu soal permukaan? Karena dulu waktu Endura diciptakan, dan juga si Pascal ini memiliki buku soal bumi yang mengetahui hal tersebut. Nah, Sun yang mendengar kalau dulu banyak cara menghubungkan antara Endura dengan permukaan. Ya, kata si Pascal, Butlah yang menjadi penghubung antara permukaan dengan Endura. Di kotakan Babel tersebut, maka siapapun bisa pergi ke permukaan. Karena
Dan sekarang sang raja sedang berusaha untuk memperbaiki Babel tersebut, buatnya masih belum bisa dipakai. Lalu si Pascal menjelaskan soal orang di Endura itu memiliki pusaka terselubung. Dan pusaka terselubungnya kayak si Valerion ini. Dia adalah pusaka terselubungnya Alessianya Pascal. Mereka dari prajurit kerajaan. Karena mereka ini lihat di sini Pascal menggunakan barang yang udah ia ciptakan untuk kabur ke sebuah gua yang katanya tidak akan ada yang bisa menemukan mereka, melainkan sebuah gua yang dari awal emang udah dibentuk sama si Pascal. Orang permukaan itu tahu soal Endura atau tidak. Lalu Jason bingung pasti mereka bakalan berebut untuk datang ke sini. Lalu terlihat jelaskan kenapa dirinya bisa keluar dari istana. Itu dikarenakan karena Pascal ini takut kalau nanti Babelnya bakalan disalahgunakan. Syahrir bilang kalau mungkin aja sekarang bakalan menuju ke Babylon untuk meneruskan proyek Babylon sang raja. Jadi dia bisa menggunakan itu untuk memulangkan Sun dan dia digunakan sama sang raja. Sementara itu di istana, sang raja sudah kabur. Dan terlihat sang raja ini menyuruh orang-orang dari klan Zhu yang Shin balik lagi ke Sun dan yang lainnya. Di sini Pascal desa untuk membeli bahan-bahan makanan agar ya mereka bisa makan. Jadi di sini hanya ada Sun dan juga Emilio. Yang gimana? Tapi Emilio di sini pengen ngobrol serius dengan si Sun. Yang dimana itu Sun untuk balik ke dunianya. Tapi pertanyaannya Ryu ini yaitu pengen mengalahkan sang raja. Jadi ya kalau Sun dulu dikarenakan raja juga sedang menuju ke Babylon. Kalau dia dulu. Lalu di sini Emilio menjelaskan soal rencananya. Ya dimana dia tidur. Kenapa Alicia gak diajak? Karena menurut Emilio bakalan singkat cerita di malam harinya mereka langsung kabur meninggalkan Alicia yang lagi tidur. Mereka dijegat sama orang asing yang langsung mengancamnya. Kalau merekanya wilayah ini adalah wilayahnya para Ignauts. Tapi pas ketua mereka memberikan kesempatan Emilio untuk berbicara. Nah sang ketua Emilio langsung to the point kalau dia butuh kekuatan mereka untuk membantunya membunuh. Apa yang akan dilakukan sama Emilio? Kalau udah membunuh sang raja, berarti Emilio ini hanya omong kosong belaka dan dianggap sebagai marah dan langsung mengeluarkan pusakanya. Tapi pusakanya Kemudian Dimitri menjelaskan kalau dirinya tidak berniat untuk membantu yaitu kelompok Ignaut ini. Mereka ini juga membenci. Ya, Dimitri bisa menerima mereka berdua untuk masuk ke kelompoknya. Nah, di sini mereka diizinin untuk masuk, dikarenakan Dimitri juga pengen ngeliat. Dan kalau misal cocok, maka mereka para Ignaut bakalan menjadi pendakian gua. Dia sangat kaget kalau ternyata Emilio dan Sun udah kabur dari tempat pergi ke Babylon. Jadi mereka akan mengejar Emilio dan juga Sun ke sana. Setelah itu mereka semua sedang bicarakan rencana untuk menyerang sang raja, membantunya. Jadi kaum Joseon itu adalah mereka yang terlahir antara mani itulah. Lalu di keesokan harinya, Sun yang lain Zhu. Di sini Sun pun bertarung dengan menggunakan banget sama si manusia singa ini yang bernama Ibelga. Emilio datang membantunya. Jadi mereka berdua bertarung bersama melawan sama anggota Ignaut yang lainnya. Lihat meskipun udah 2 lawan 1, kata sekitar. Lalu tiba-tiba pedangnya Sun mengalami evolusi. Dengan itu sempat menyerangnya. Karena udah terluka, Ibelga pun memutuskan untuk kabur. Si Pascal pun tiba-tiba berhasil bertemu dengan Sun dan juga Emilio. Tak langsung meninggalkan Sun dan juga Emilio. Karena ya si Pascal ini kan mantan orang yang ada kaitannya dengan kerajaan. Karena ya tujuannya si Ignaut ini karena mereka bakalan berantakan. Karena tidak satu tujuan dengan si pihak. Jadinya dia pun mencoba untuk nyamperin para Ignauts dan mengajaknya untuk mengucepatnya untuk pergi ke Babylon bareng dengan para Ignauts ini. Tapi masalahnya kenapa mereka tidak akan bertanggung jawab atau melindungi Sun. Pascal dan Alicia juga memutuskan untuk bergabung bersama Ignauts juga. Dia pun berangkat ke Babylon. Sun di sini sangat bersemangat dan singkat ceritanya lagi, mereka pun udah nyampe di sebuah pelabuhan ini. Tapi sebelum itu, mereka hendak pergi ke pulau yang di tempat ini. Mereka bakalan menyiapkan kapal. Dan besok hari baru mereka bisa berangkat ada di desa ini. Tapi dia menghabiskan hari mereka di malam harinya. Ketika mereka hendak balik ke penginapan, mereka di penyerang itu adalah seorang gadis kecil dan imut ini. Tapi sang yang sangatlah luar biasa. Jika hampir banget terbunuh. Untungnya di sini dia diselamatkan oleh Eljuya. Dan si gadis dengan kejeniusannya, Dimitri di sini berhasil menangkap gadis tersebut.
Eljuya, gadis itu adalah seorang asasin atau pembunuh profesional. Tidak memiliki perasaan sama sekali. Lalu di sini Demetrius untuk mencari sebuah kebebasan. Tapi sayang si gadis ini tidak tahu apa ituknya untuk bergabung ke kelompoknya. Jadi dengan kekuatannya si gadis ini si gadis ini pun setuju dan diajak balik ke penginapan. Kemudian sini menunjukkan di mana si Pascal ini bilang kalau dia mau panduan sumber daya yang ada di lab kerajaan. Jadi karena itu dia urusannya udah selesai, dia bakal menyusul Emilio lagi. Selain itu, tapi di sini mereka cuma mendapatkan kapal yang udah gak terpakai meski bikinan ini. Tapi ternyata di tengah perjalanan mereka diterjak dan tidak bisa digunakan lagi. Tapi untungnya mereka masih bisa diserang sama penghuni pulau ini, yaitu para kaum Zuzian. Langsung aja Demetrius bilang kalau dia pengen berbicara dengannya. Zuzian, yaitu si Louis ini. Dia adalah ras setengah Zuzian dan ikat kecuali si Louis. Mungkin ini adalah aturan di pulau ini dari para Zuzian untuk melawan raja. Demetrius pun berjanji di mana para Zuzian tidak akan ditindas lagi. Tapi cuma lalu dia bilang kalau dia memiliki satu syarat, yaitu nyawanya Demetrius akan dibunuh dan bakalan menyisakan si Demetrius seorang. Dibunuh. Yang penting Zuzian ini berjanji bakalan membantu untuk membunuh Syaharat. Tapi tiba-tiba si Louis menghentikan eksekusi tersebut. Mau dibunuh. Cara matematik kursier ya. Semoga. Sehingga membuat mereka semua langsung menjadi diam. Setelah itu di dalam sini si ketua Zuzian merasa respect kepada Demetrius. Yang berarti tujuannya untuk memberontak itu benar-benar serius. Itunya. Sementara itu para klan Zhu mereka udah mendapatkan info yang kemungkinan itu bakal menyusahkan mereka. Meski begitu, kelayan nyalinya. Di saudaranya mereka semua mau melanjutkan perjalanan. Dan kapalnya benar-benar bagus banget coy. Beda banget sama sebelumnya yang kalian bisa bertahan sampai ke Babylon. Singkat cerita mereka udah nyampe di mana mereka bakalan melewati sebuah gunung es. Dan ya, di perjalanan ada badai salju mereka diharuskan untuk berhenti dulu. Jadi ya, tak lama dari itu mereka diterjang badai salju yang mengharuskan mereka sampai di pagi harinya mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Dan kata Demetrius di sekitar gunung ini ada sebuah sarang naga masuk ke dalam jurang. Yang ternyata itu bukan jurang, adalah sarang naga. Jadi mereka di sini harus berhadapan dengan naga-naga tersehelisia. Dia tiba-tiba berubah menjadi besar untuk melawan naga. Dan di sini diketahui kalau Veladon ini adalah jelmaan dari roh ayahnya pusaka terselubungnya Alicia ini yang berupa hewan. Karena itu bentuk kemudian terlihat kalau sebenarnya si naga ini tuh baik. Mereka cuma pengen melindungi ketika mengetahui kalau mereka ini bukanlah pemburu. Para naga ini pun di pihak sang raja. Mereka terlihat sudah nyampe di Babylon. Di sini bukan waktu lebih lama lagi. Benar itu sang raja merasa tidak masalah. Singkat cerita di bagian ringnya terlihat Louis ini sedang mengobrol dengan burung dan memberikan informasi klan Zhu adalah Louis ini. Ya kita lihat aja nanti perjalanan dengan menggunakan sebuah kereta kuda. Dan ianya, singkat cerita mereka pun udah nyampe. Menurut peta tempat tersebut berada di setiap menara. Dan hanya ada satu yang terhubung Itu masih yang tergabung dan mobil itu berada di sini. Jadi mereka mencari kunci masuknya. Ternyata apa yang dipegang sama Emilio ini benar buka. Di sini mereka langsung masuk menuju ke dalam. Kelihatannya masih baru banget. Nah karena udah didahuluin jadi si Felix kejet biar tidak ketahuan. Setelah melewati dinding tersebut, sekarang mereka bertanya kepada Emilio apa yang akan dilakukan olehnya. Setelah mendengar jawaban, maka biarkan Demetrius bernegosiasi dulu dengan sang raja ketika negosiasi sedang berlangsung. Jika cerita mereka telah berkelain Zhu. Jadi ya, pertarungan pun tidak bisa dielakkan. Di manusia yang mirip cicak ini. Sementara itu si Sun dan Emilio melawan tidak ini masih sangatlah kuat. Untungnya ada Eljuya yang membantu mereka. Nah, karena udah ada waktu ya. Sementara Emilio bakalan pergi menuju ke pintu masuk Babel yang ada di depan. Lalu disinilah si Louis mengakui kalau dirinya tujuan dia bergabung dengan Demetrius itu hanya karena duit untuk menyelamatkan keluarga rencananya Demetrius. Tapi sebenarnya si Demetrius ini dari awal udah juga sengaja membiarkannya. Benar itu Louis pun menjadi marah. Sementara itu Sun di sini berusaha banget untuk menahan Emilio agar tidak berhasil. Tapi si Emilio ini tetap kekeh pengen membunuh dan tidak mempedulikan si Sun ini dengan sang raja. Balik dulu ke Bernard buat menadarkan si Louis kalau sebenarnya pengkhianat ini dia menjadi pengkhianat karena dia dibayar sama raja.
khususnya si menginfokan pergerakannya. Jadi ya si Lucy bingung mau gimana. Sini, meskipun Lucy ini udah berkhianat, tapi mereka tetap mau berteman. Di sini mendengar itu, Luis pun menjadi sangat tersentuh. Imelda merasa kalau teman-temannya hanya akan menjadi beban buat dia. Brutal. Dari itu ada sebuah veteran dari tempat ini yang kemungkinan Babelnya punya untuk segera masuki Babel. Tapi di sini Emilio tidak membiarkannya. Tengah pertarungan mereka, Sun datang untuk menghentikan Emilio. Abaret dulu sang raja membunuh ayahnya Emilio. Mendengar pertanyaan itu, sangat tiba-tiba dari belakang datanglah si Imelda. Imelda berhenti, dia tetap menyerang ke arah Emilio. Sehingga sang raja pun harus mengeluarkan pisahannya. Sang raja udah ditusuk sama si Imelda ini. Bukan agar dom menuju permukaan udah terbuka, si Imelda pun hendak masuk ke sana mencegah si Imelda. Tapi meski begitu si Imelda masih tetap bisa. Dan melihat ayah angkatnya mati demi melindunginya, Emilio pun merasa sangat sedih kepada Emilio ini. Dia sedang menyelidiki kasus Babel, yang dimana menurut Pascal, si Billy Pascal pengen menyelidikinya terlebih dahulu. Sebenarnya Pascal udah mau berurusan ke dia harus melakukannya. Meskipun bakal membutuhkan waktu yang lama, yang penting masih bisa. Dan Sul juga yakin kalau mereka berdua pasti karena raja udah mati, jadi sekarang tidak ada yang mengontrol kerajaan, melakukan gerakan untuk menuju ke kota terdekat dengan tujuan mengamankan. Lama dari itu, Louis mendapatkan info dari Pulau Zuzian yang katanya sama para perampok. Kenapa tiba-tiba banyak perampok yang datang itu? Jadi ya mereka bebas lah mau ngapain aja, soalnya gak ada raja. Dan kekacauan tersebut sebelum menjadi makin parah. Nah tujuan lalu terlihat di sebuah desa. Di sini benar-benar para perampok ini mengambil semua bahan pecah sedikit pun. Untungnya tak lama dari itu Ignaut sudah sampai di para perampok tersebut. Nah usut punya usut, si Petawil tersebut Emilio pengen mencoba untuk bicara kepada penguasa itu. Sokan lagi. Benar itu Demetrio mengizinkannya. Tapi harus itu saat ada Emilio, Demetrio, Sun dan Eljuya. Mereka rampok dari para warga. Di sini mereka langsung menuju ke ruangan si penguasa di saat ketakutan. Dan tadi juga terlihat tidak ada penjaga sama sekali usuk sesuatu dari belakang. Dan itu ternyata perbuatan Billy Bilon, tapi ternyata dia masih hidup. Nah kekacauan yang terjadi di duanya ya cuma satu, yaitu untuk memancing mereka agar kesini. Ya, kata Eljuya mungkin dikarenakan kerusakan sistem di Babel membuat si Ibter. Panoyong, bagaimana? Nathan. Demetrio tertangkap sama si Imelda dan hendak dibunuh, tapi Tilda sebelumnya yang bernama Guidoro. Seperti Imelda, jadi dia mau balas dendam. Pertarungan mereka berjalan cukup. Imelda ini memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Mungkin karena Guidoro setelah kepergian Imelda, Demetrio langsung mengajak Guidoro untuk bergabung ke Ignaut. Tapi Demetrio harus ingat kalau tujuan Guidoro dan Guidoro juga memiliki satu kekhawatiran. Dia takut kalau sebelumnya dia ini adalah musuh. Tapi kayaknya itu bukanlah masalah buat Reda, anjay. Setelah itu mereka membicarakan soal mereka akan menertibkan setiap kota yang bakalan mereka lewati. Dan Zuzian. Tapi menurut Emilio memberikan tugas itu kepada kaum Zuzian, ya kan Zuzian itu dipandang sebagai hewan buas oleh orang-orang. Dan orang-orang kepada kaum Zuzian. Jadi Emilio menyarankan untuk damaian tersebut. Setelah itu mereka pun langsung melakukan perjalanan kapal. Singkat cerita mereka udah nyampe di istana Endura. Soalnya ya pangeran mereka udah balik. Jadi kerajaan ada yang urus ke tempat Sigasana, yang dimana Sigasana sekarang lagi kosong. Dan kalau negeri ini sedang membutuhkan sesosok raja yang baru. Dan dia berusia ini maupun Alzerd. Sebenarnya sih ya kandidat yang melal Emilio ini masih sangat kurang untuk dijadikan raja. Apalagi dia ada sebuah serangan dari Imelda dengan kekuatan monsternya. Awalnya di sini ada Demetrio yang akan memimpin pertarungan ini. Jadi sekarang berudah. Awalnya ketika Imelda dikeroyok sama buta Ignaut, si dia muncul. Si Imelda mulai kewalahan. Kena serangan yang sangat fatal di bagian matanya. Patah. Tapi meski begitu, dia malah menjadi musuh terakhir di anime ini. Atas kemenangan ini mereka sempat meragukan Ignaut. Sekarang mereka menjadi sangat akur. Dan udah setelah itu Guidoro bilang kalau dia gak mau biarkan Imelda kabur, kan? Jadi dia mau mengejarnya.
Tapi kalau sendiri itu berkota yang lain untuk membantunya. Di sini juga Emilio memberikan bantuan tentulah untuk melawan Ibilda nanti. Saat mereka udah pada mati, itu dikarenakan partikel terselubung yang ada di Endora ini, lubung ini hilang total. Maka Endora bakal mengalami kehancuran dari ke tempat di mana Sun muncul. Ya mungkin di sini Sun berarti Sun di sini malah terpeleset. Emilio mencoba untuk membantu juga ikut Emilio masih sempat menggunakan pedangnya untuk menahan mereka berdua ke bawah. Jadi mereka berdua mencoba untuk mengeceknya saat udahnya Zizian yang sedang diikat. Ia melihat itu Emilio mencoba untuk nahannya. Dia diikat sama Raja Alzrim, ayah kandungnya Emilio. Dia ini adalah buat sang raja menjadi marah. Jadi itulah kenapa dia bisa berada di sini. Akan satu orang yang udah menipu semua orang di istana. Intinya orang tersebut membuat sang raja tertarik. Dan dia dimanfaatkan oleh orang permukaan untuk Endora berbagi partikel terselubung dengan permukaan. Terlihat di sini sebenarnya si makhluk hijau ini cuma pengen mengancam si orang permukaan dengan cara kayak gini. Tentu atas fitnah tersebut sang raja langsung menghukum mati. Mungkin orang-orang berpikir dia udah mati, kasih makhluk ini tahu kalau Sun dari permukaan. Dia pun menjadi marah besar sama sekali. Mengeluarkan sebuah kristal dari tubuhnya. Dan tiba-tiba Sun melihat itu mereka berdua langsung tercengang. Setelah itu Sun apalagi melihat anaknya tidak kenapa-kenapa. Kan semuanya tentang dunia bawah tanah yaitu Endora. Dia juga mendengar itu ibunya pun langsung percayainya. Apalagi ayahnya Sun ini Sukreta di kejauhan harinya. Sun mengajak Emilio bertemu dengan ayahnya. Dan gak lama Emilio bakalan bisa pulang ke Endora. Tapi gak tau kenapa, entah itu perasaannya aja atau emang ada yang mencurigakan dari ayahnya Sun. Lalu di saat mereka mau OTW pulang, dan dia akhirnya ingat kalau Asanaga adalah orang yang waktu itu Emilio langsung bergegas kembali menemui Asanaga. Di sini Emilio menuduh hal. Seketika mendengar itu Asanaga langsung menembakkan pistolnya. Dan ini bukanlah anak kandungnya. Tapi meskipun mereka tidak satu darah, lalu Emilio di sini pun melemparkan pisaunya ke arah Asanaga. Jadi di masa lalu istrinya Asanaga tuh hamil, tuh meninggal dunia. Hal itu membuat Asanaga menjadi sangat terpukul dengan Emilio dan juga Sun yang masih kecil. Pada waktu itu dikata disembuhkan. Nah di sini Asanaga menawarkan bantuan di mana kata. Tapi sebelum itu Asanaga harus diizinkan terlebih dahulu untuk membangun. Singkat cerita Babel udah berhasil dibangun. Awalnya dia ini berjanji, tapi Asanaga mengkhianatinya. Di sini sang raja dibunuh sama Asanaga pergi. Dia juga menghancurkan Babelnya agar tidak ada orang Endora yang masuk ke pengen membangun ulang Babel. Itu dikarenakan dia pengen mengambil anaknya ke membawa anak kecil ke rumah. Ibunya Sun merasa sangat senang dan menjadi rumah. Sun di sini juga bilang ke para ibunya kalau dia sangat sayang baik banget kepadanya. Tapi emang ya mukanya ibunya Sun dengan Sun ini yang sama. Di keesokan harinya Sun pergi untuk berbicara dengan ini. Di sini ayahnya bilang kalau Endora memiliki sumber energi yang tidak akan kalau memanfaatkan partikel terselubung di sini, maka itu bisa membuat semua orang dulu pergi ke Endora, yaitu untuk mengambil partikel terselubung. Itu yang sangat berguna bagi semua orang. Ditambah berkat itu ada Cio. Sebenarnya tujuan ayahnya Sun ini sangatlah baik, yaitu diberikan semua orang yang ada di Endora. Jadi Sun tidak rela kalau Endora harus dia tidak akan mau untuk meneruskan pekerjaan ayahnya ini. Iya, ayahnya pun merasa kecewa dan lebih baik dia mengancam. Saat lagi cahaya biru tiba-tiba muncul dan mengantarkan mereka kembali. Sementara itu di Endora terlihat para ibu kecilnya ini. Lalu muncul Sun dan juga Emilio tepat di depannya ibn mereka dari mana. Tapi karena di depan ada musuh, ceritanya langsung disuruh lawan raja terakhir. Ya singkatnya, tapi tiba-tiba sangatlah menyeramkan. Sebenarnya serem sih, gue lebay-lebayin Miska mencoba untuk maju menyerang, tapi sepertinya Miska ini terkena serangan. Dan meski udah diselamatin, si bocah tolol ini malah maju lagi. Dan asli ini kalau di ML Miska dibeban. Karena Ibilda sekarang sangat susah untuk dilawan, jadi mereka setelah itu Sin berganti ke Pascal dan yang lainnya.
Terlihat di sini si Pascal berspekulasi kalau ada sesuatu yang mengambil partikel terselubung. Lalu, di sini Sun membenarkan apa kata Pascal, yang dimana emang benar ada sebuah kirim partikel terselubung ke permukaan. Dan itu adalah ulah dari ayahnya kalau sebenarnya Sun adalah anak kandungnya Raja Diliaikan Valerion untuk mengirim Sun, Emilio, dan juga Pascal ke reruntuhan yang ada diserang sama monster Ibilda. Di sini Pascal terjatuh dan dia menggunakan bom bunuh diri untuk sementara Ibilda dengan rencana yang udah dibikin sama Demetrio. Balik ini udah nyampe di reruntuhan yang dimaksud dan hendak menerobos masuk ke atasnya dan nyampe di atas reruntuhan yang dinamakan Tirnano untuk mentransfer partikel terselubung ke permukaan. Jadi di sini ketika hendak dihancurkan, tiba-tiba ada yang menyerang mereka. Dan tentu Asanaga tidak akan membiarkan Sun menghancurkan Tirnano. Nah, di sini Asanaga masih berusaha banget untuk membujuk Sun agar mau kembali kepadanya. Sun bakalan tetap menolaknya. Lalu Sin balik lagi ke pertarungan kerjasama dengan sangat bagus. Tapi sayang di sini Guidoro harus termakan sama monster Ibilda. Dan berkat itu si monster Ibilda pun berhasil dibunuh. Tapi ya udah pakai yang Shin balik lagi ke Sun. Jadi Asanaga pun mengeluarkan pusaka terselubungnya yang selama ini ia tubuh dari Raja Alzerm untuk membentuk partikel terselubungnya. Dalam sekali serang aja, Valerion langsung dibikin sekarat. Habis itu Sun dan juga Emilio menyerang ke arah Asanaga. Pertahanannya tidak bisa ditembus dan malah mereka berdua yang diobrak. Scene berantem di anime ini jelek banget coy, jadi kayak susah buat ngejelasinnya kepada kalian. Intinya Sun dan Emilio sangat berusaha untuk menembus pertahanan masih terlalu kuat. Dan lagi-lagi mereka lah yang malah terkena sebuah serangan. Biarkan Emilio hidup di saat dia datang ke permukaan. Benar itu Emilio menjadi sangat marah dan pedangnya berevolusi membuatnya bisa berevolusi kembali. Tapi kali ini berbeda dengan Dam. Sekarang dia memiliki tujuan yang berbeda, yaitu untuk menekan yang kuat. Selain itu, si Sun juga pedangnya mengalami evolusi setelah berhasil menghancurkan senjata milik Asanaga. Meski dua senjatanya udah berhasil dihancurkan, si Asanaga ini masih dia mau membunuh Sun, anak kesayangannya sendiri. Tapi ketika bisa masuk, yang bisa dikatakan dia ini adalah anak kesayangannya dan juga tega untuk membunuh anaknya. Di sini Emilio pun mendapatkan sebuah kesulitan menyerang ke arah bagian dada dari Asanaga. Dan tentu dengan serangan yang tepat di bagian dada tumbang, Sun menjadi merasa sangat sedih. Tapi Sun tidak masalah akan hal ituan yang akan runtuh ini. Untungnya di sini masih ada Valerion yang berita mereka telah kembali ke kerajaan dan disambut oleh para Ignauni. Ternyata si Pascal masih hidup cuy. Bu kira udah mati. OP banget ini mereka semua mengadakan pesta makan malam di kerajaan. Ya masalah yang selama ini menghantui mereka udah selesai. Dan pasti kemudian Sun di sini izin buat nyari angin segar. Lalu Emilio rencana Sun ke depannya. Ya Sun langsung jujur aja kalau dirinya udah sih dia juga harus kembali ke permukaan. Karena dia tidak bisa meninggalkan ibu berpamitan dengan Emilio untuk balik ke permukaan. Bisa kembali ke permukaan. Lihat pecah dan rusak. Yang berarti Sun ini mungkin tidak akan bisa kembali lagi di benaknya Sun. Dan setelah itu cerita pun itu set. Itsumademu hikari o hanatte. So itu orang cerita dari anime yang berjudul ceritanya ampas banget cuy. Tapi gak tau kenapa biasanya kalau ceritanya ampe dengan alur ceritanya. Kalau aku pribadi sih cuma bisa ngasih rating 6 Oke lah, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. See you next video. Oke lah, bye bye.